Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini 4 Juli 2021. Kak Megi harapkan adik-adik sudah mempersiapkan diri, begitu juga dengan mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan memulai ibadah ini, tapi sebelumnya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Teruna. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 164 bait yang pertama. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujian, pujian, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebehikmatnya. Kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan kesegaran dan kekuatan baru yang datangnya daripada-Mu. Kami juga boleh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik dan benar, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh jadi karena kehendak Dikau saja. Bagi kami setiap para pelayan turut mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan juga boleh berkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, sambut dan terimalah. Di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 118, bait yang pertama sampai dengan ke-9.
Adik-adik boleh membacanya dari rumah juga ya. Baik, kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikian mazmur pujian, dan kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 69. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Heni. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bersukacita kita di dalam ibadah kita. Dan tibanya saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman bersama. Mari adik-adik buka Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Baru, dari Matius Matius 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik di rumah sudah membuka Alkitabnya? Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di waktu dan kesempatan ini masih diberikan oleh Tuhan untuk mendengarkan kabar baik lewat firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hati yang mau mendengar, sikap kami juga hormat ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah setiap kami juga diajarkan lewat firman-Mu menjadi pelaku firman Tuhan. Diamkan setiap suara-suara yang mengganggu konsentrasi kami, biarlah suara Tuhan lebih berkuasa di saat ini. Kami akan memulai pembacaan firman, bahkan juga mempelajarinya bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitabnya sudah dibuka. Kakak di sini mau membacanya bersama adik-adik, dan adik-adik boleh menyimaknya di rumah. Judul perikop kita hari ini adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan atas kaki sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman bagi kita semuanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema yang akan kita bahas bersama di sini, yang mau kita dengarkan bersama, adalah tentang identitasku, tanggung jawabku, gitu ya. Identitas itu apa, gitu. Kalau adik-adik tahu, atau kalau saat ini masih remaja seperti ini belum punya KTP ya, yang biasanya mungkin adik-adik bisa lihat KTP orang tua atau kakaknya. KTP itu biasa itulah disebut identitas. Ketika kita kemanapun butuh misalnya buka tabungan di bank atau membuka kegiatan atau usaha, dibutuhkan, atau membuat SIM gitu ya, dibutuhkan adalah KTP yang disebut orang, mana bu, mana ada KTP identitasnya. Nah, kita boleh lihat di situ. Identitas itu apa saja? Nama kita siapa, tanggal lahir kita, kemudian alamat kita, dan satu hal lagi di KTP itu tertera agama itu ya. Pasti disebut situ, kita sebagai pengikut Kristus disebut agama Kristen gitu ya. Nah, itulah identitas kita. Orang Kristen berarti dia wajib ikut seperti Kristusnya. Nah, saat ini sebagai pengikut Kristus, identitas kita seperti apa? Seperti yang diuraikan di dalam kisah dari Matius ini, ilustrasinya adalah supaya kita gampang ya, karena Tuhan Yesus kan suka membuat perumpamaan dengan ilustrasi seperti ini. Kita harus menjadi garam dan terang gitu ya. Adik-adik gampang ya mungkin tahu, dan ini sering kita dengarkan gitu ya. Sepertinya gampang sekali lah, gampang diterapkan, gampang didengar gitu ya. Garam gitu ya. Di rumah pasti masing-masing adik-adik remaja pastilah mengenal itu garam. Garam warnanya putih, rasanya asin. Nah, kalau kita juga melihat lagi bagaimana proses pembuatan garam, mungkin adik-adik juga bisa lihat dari YouTube atau pernah belajar bahwa pembuatan garam itu tidak gampang ya. Apalagi zaman dulu kalau kita melihat, apalagi di Kakak Layan di sini pernah lihat di YouTube kalau pembuatan garam itu tanahnya harus secara tradisional ya. Tanah itu harus padat, kemudian setelah padat nanti disiram dengan air laut, beberapa hari kemudian nanti disisir gitu ya. Mana yang warnanya putih berarti itu yang berkualitas. Nah, kalau yang tidak warnanya putih atau kehitaman ya disisihkan gitu. Nah, itu garam pada masa ini mungkin hampir sama dengan garam pada masa lalu. Dan garam masa modern ini mungkin sudah banyak dicampur oleh zat-zat kimia gitu ya. Kalau mungkin kita punya orang tua yang hipertensi ya, kelebihan tinggi tekanannya, kan banyak mengkonsumsi garam yang tidak seperti garam di pasaran gitu ya. Ada dengan kadar yang diturunkan, tapi rasanya masih tetap asin gitu ya. Nah, bercerita dari firman Tuhan ini, garam pada masa lalu, garam itu kalau kita melihat kisah pada masa lampau, olahannya itu sangat sederhana. Kemudian dan garam ini wajib berwarna putih, dilambangkan kemurnian dan kesucian gitu ya, warna garam itu. Dan garam itu pada masa lampau itu yang dikisahkan dari firman Tuhan ini, kita bisa lihat kalau baca-baca literaturnya bahwa garam ini dilambangkan dengan kemurnian gitu ya pada masa lampau. Kemudian kedua yang kita dapat rasakan
Kalau sekarang mungkin pengawet itu banyak zat-zat kimia juga gitu ya. Tapi pada masa-masa dahulu dan masa sekarang juga, garam juga turut serta dilibatkan dalam pengawetan makanan. Supaya apa? Supaya makanan atau ikan atau apapun itu yang diawetkan menjadi tahan gitu ya, beberapa hari. Kemudian garam ini sebagai pemberi rasa. Supaya apa? Ketika misalnya kita makan sayur, ketika ditambah garam berarti ada kenikmatan tersendiri dari rasa itu. Kemudian ternyata garam ini juga dapat menyembuhkan gitu ya. Ketika kita misalnya sariawan atau sakit gigi, kita diajarkan oleh orang tua kita yang secara tradisional juga untuk membunuh kuman itu berkumur-kumur ya dengan air garam. Supaya apa? Sebagai penyembuh atau sebagai apa ya? Alat atau penyembuh yang sederhana juga untuk membasmi virus atau kuman gitu. Nah, itulah beberapa kisah tentang si garam ini gitu. Yang menunjukkan di dalam kehidupan kita, apa sih kaitannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teruna, sebagai anak yang tumbuh dan besar di keluarga, dikisahkan sebagai garam, ibaratnya apa ya, masa aku seperti apa ya gitu ya, sayanya seperti apa gitu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh keluarga, adik itu bisa pemberi rasa gitu ya, pemberi rasa kedamaian di tengah-tengah keluarga. Ketika misalnya ada abang atau adiknya berkelahi, memberikan rasa apa? Rasa damai gitu. Kemudian sebagai penyembuh, dan saat ini di masa-masa COVID kita tidak bisa melihat atau bersama-sama dengan kawan gitu ya. Tapi ketika misalnya kita mempunyai grup, ada teman kita yang berduka atau sakit, kita bisa memberi penyembuh lewat apa? Menguatkan mereka, mendoakan mereka. Kemudian memberi pengawet itu bagaimana? Supaya kita juga sebagai garam ini diwujudkan dalam pengawetan itu, kita bisa membuat orang mempunyai daya tahan yang kuat supaya tidak gampang terombang-ambing oleh apa? Masa-masa saat ini ya. Mungkin adik-adik yang laki-laki hobi bermain game gitu ya. Supaya boleh sih main game pada masa-masa, apalagi sekarang masa libur ya, boleh saja main game. Tapi mempertahankan daya tahan tubuh ini seperti apa? Memberi garam bagi kita semuanya. Kita menggunakan waktu yang ada antara main game, antara membantu orang tua di rumah, atau bermain, berkomunikasi dengan keluarga, sehingga kita juga bisa bertahan menjadi garam di tengah-tengah keluarga. Jadi di tengah-tengah keluarga juga atau di tengah-tengah masyarakat, kita ini menjadi orang-orang yang dinantikan gitu ya. Bukan ketika kita hadir di tengah-tengah bersosial kita menjadi orang-orang yang tidak disukai gitu. Lah kalau si A sudah datang nih, pasti ribut nih gitu ya kan. Lebih baik atau senangnya kita dinantikan orang ketika kita hadir. Bisa membawa kedamaian, kesejukan, sukacita, bahkan kegembiraan bagi orang lain. Jadi kedatangan kita itu sebagai garam itu kita bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi sesuatu yang membuat kita bisa diterima oleh orang lain, tidak menjadi batu sandungan ketika kita hadir. Nah itu kisah tentang si garam dan aplikasinya di dalam kehidupan kita sebagai garam itu tadi. Yang kedua sebagai terang tadi ya, terang dunia. Di ayat 13 tadi sudah disebutkan, kakak bacakan sini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Sudah kita lewati tentang garam dan ditambahkan lagi, ketika garam itu tidak menjadi asin lagi, berarti tidak digunakan. Nah, seperti kita juga, ketika kita menjadi orang yang suka misalnya membuat keributan,
tidak menyenangkan, atau tutur kata kita membuat orang jengkel, nah itu ibarat kita tidak berguna lagi gitu, dikucilkan gitu. Jangan sampai kita tidak menjadi berkat lewat tingkah laku kita dan tidak ada gunanya gitu ya. Kemudian saat ini yang kita bahas lagi di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Nah, terang diibaratkan seperti apa? Bisa disebutkan terang itu bisa menaklukkan kegelapan. Terang bisa mengubah kegelapan. Terang juga bisa berfungsi untuk menerangi jalan. Dan terang dapat menembus kegelapan. Terang ini hakikatnya Tuhan Yesus kita sendiri, yaitu Yesus sebagai terang dunia. Sebagai nats pendukungnya, adik-adik di rumah bisa baca dari Yohanes 1 ayat 9. Kakak membacakannya bagi adik-adik kita. Yohanes 1 ayat 9 disebutkan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Juntonya lagi boleh dibuka dari Yohanes 12 ayat 46. Tentang terang juga itu sudah dapat adik-adik membacanya. Kakak baca di sini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi terang ini sendiri adalah Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang sudah membuka jalan, memberikan penerangan bagi kita, supaya kita tidak terluput dari kegelapan. Terang itu berfungsi pada saat ada kegelapan. Nah, ketika misalnya nih adik-adik pada malam hari mati lampu, apa yang kita butuhkan? Kan penerangan ya. Penerangan lewat apa? Lewat senter, lewat lilin, atau saat ini sudah ada lampu emergency yang bisa menolong kita untuk melakukan apa? Kegiatan gitu ya, sehingga kita pun tidak tersesat gitu, sesak di dalam kegelapan itu. Tidak jatuh ketika kita berjalan, atau kita tidak menjadi takut ketika berjalan di dalam kegelapan. Nah, apa kaitannya antara garam dan terang itu sendiri di dalam tema kita saat ini? Identitasku, tanggung jawabku. Seperti kakak sampaikan tadi, identitasku itu adalah pengikut Kristus, orang Kristen, seperti yang ada di KTP nanti kalau adik-adik dewasa. Jadi ketika aku sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang merupakan terang itu sendiri, aku harus menjadi garam dan terang dunia itu sendiri. Ya, aku bisa menjadi berkat, menjadi teman bagi orang lain, tidak menimbulkan kesusahan dan kegelisahan bagi orang lain, bahkan juga bagi orang tua. Gitu ya. Jadi kesimpulan yang boleh kakak sampaikan kepada kita semuanya, bahwa kekristenan kita sebagai orang Kristen bukan hanya sebagai identitas belaka yang melekat dan tersemat dalam diri kita sendiri. Tapi identitas kita ini sebagai orang Kristen haruslah menjadi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sendiri, diwujud lewat perbuatan baik yang tidak berkesudahan bagi siapapun. Gitu ya. Jadi di masa-masa pandemi ini, di masa libur ini, kita harus tetap menunjukkan identitasku itu harus kutanggung-jawabi dan harus berguna bagi sesama, sehingga tidak sia-sia kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga tidak sia-sia kita menjadi pengikut Kristus.
Kiranya firman ini bisa menguatkan kita semuanya agar kita tetap bertanggung jawab di dalam identitas kita sebagai pengikut Kristus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 277. Wartakan karya kasih-Nya. Adik-adik semuanya, kita akan memasuki doa syafaat. Setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada pokok-pokok doa yang akan kita bawa bersama dalam doa kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai doa syafaat, kakak mau undang semua adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan sudah sepatutnya dan selayaknya ya Tuhan, kami naikkan dan kami persembahkan kepadamu atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sungguh dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Ketika Tuhan melayakkan kami untuk datang hadir saat ini dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan yang sungguh dan luar biasa, yang memampukan kami setiap pribadi lepas pribadi untuk boleh datang bersama-sama. Meskipun sampai saat ini Bapak, kami belum bertatap muka dalam ibadah kami. Kami masih melakukan ibadah secara daring, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir berada di sama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Kami rindu untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami boleh disapa lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami disapa lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang identitas kami adalah tanggung jawab kami. Identitas kami sebagai anak-anak teruna Kristen adalah sebagai pengikut Kristus dan kami bertanggung jawab di dalamnya. Kami diajarkan untuk bagaimana kami boleh menjadi garam dan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Ketika kami sebagai teruna-teruna yang masih muda dan masih kecil, dimanapun Tuhan menempatkan kami, di tengah-tengah lingkungan kehidupan keluarga, biarlah kami boleh menjadi anak-anak teruna yang bersikap manis, yang boleh memberikan sukacita, yang boleh memberikan kedamaian, yang boleh memberikan berkat lewat orang-orang yang berada di sekitar kami. Yang bukan menjengkelkan, yang bukan membuat keonaran, tetapi identitas kami adalah sebagai pengikut Kristus yang boleh senantiasa menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan lewat sapaan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami adik-adik layan kami yang berada di rumah dalam masa-masa liburan ini Tuhan, mungkin ada kebosanan, mungkin ada kekecewaan karena apa sampai saat ini belum bisa bebas keluar rumah. Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik layan kami untuk tetap boleh semangat meskipun tetap masih berlibur,
di rumah untuk menanti sekolah yang mungkin akan diselenggarakan 2 minggu mendatang. Tuhan Yesus yang mempersiapkan adik-adik semuanya dan tetap semangat dan menjaga kesehatan di tengah-tengah masa COVID ini Bapak. Biarlah sebagai anak-anak teruna mereka boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat meskipun berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami. Telah Tuhan anugerahkan bagi sehat-sehatkan selalu orang tua kami Bapak, karena kami masih membutuhkan mereka untuk mengajari kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu patuh dan taat untuk dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami, sehingga kami boleh mendengar nasihat Tuhan juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kehidupan bergereja kami. Kami berdoa buat Bapak pendeta, para majelis, para pelayan Tuhan. Tuhan perlengkapi, biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati para pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kepelayanan mereka. Kami berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran terbawah sekalipun, dari pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tuhan memperlengkapi anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tempatkan dimanapun. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar anak-anak Tuhan boleh tetap mempergunakan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap rindu wabah COVID ini segera berakhir. Biar ya Bapak, kerinduan kami semua, bahkan segala protokol kesehatan kami boleh ikuti dengan baik, sehingga kami boleh juga terhindar dan boleh memutus mata rantai penyebaran ini. Berkati kami Bapak untuk boleh tetap bersemangat menjalani kehidupan ini, dan pegang tangan kami Bapak. Harapan-harapan kami, cita-cita kami, dan pergumulan akan kehidupan di masa mendatang dalam studi kami Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selaku anak-anak Tuhan boleh tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada pelanggaran yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, terlebih-lebih dalam perbuatan kami, agar jangan terhalang segala sesuatu yang Tuhan boleh menyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Adik-adik boleh memberikan persembahan yang sudah dipersiapkan, dikumpulkan kepada orang tua. Nanti mama dan papa mungkin akan menyerahkannya ke gereja, atau boleh mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di layar deskripsi di bawah. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302.
berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami, bahkan memampukan kami untuk boleh tetap memusatkan perhatian kami dalam ibadah ini. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan syukur yang merupakan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seberapapun nilainya Tuhan, kami yakin dan percaya, jangan melihat dari nilainya Bapa. Biarlah Engkau melihat dari ketulusan setiap hati dan tangan yang memberi. Biarlah Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh tetap dipakai dan dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dengan ketulusan hati dan sukarela. Biarlah pintu-pintu berkat Tuhan senantiasa mengalir dan melimpah di tengah kehidupan adik-adik layan dan keluarga adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Sambil kita bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 116. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memuji Dia. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagumi Ya, mari adik-adik, akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk semua rangkaian ibadah kami hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami merindukan supaya kami memiliki identitas di dalam Tuhan dan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Untuk 1 minggu ke depan kami mohon kemurahan Tuhan memberkati kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari beserta orang-orang yang kami kasihi di lingkungan sekitar kami. Kami sungguh bersyukur untuk kakak-kakak kami yang sangat mendukung bagi kami, untuk kakak-kakak multimedia, untuk kakak organis kami, dan untuk soundman kami. Kami bersyukur bahwa mereka boleh hadir bagi kami semuanya untuk melakukan pujian penyembahan di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam kehidupan dan di dalam cita-cita hidup. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah saat ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan adik-adik di rumah, tapi kasih setia Tuhan tidak akan terus terpisah oleh Engkau ya Tuhan. Ini doa kami dan terpujilah nama Tuhan atas semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ya, kembali kakak-kakak lain di sini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.